Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi ini? Bagaimana yang lain? Belum ada. Haris mana Haris? Lagi di jalan katanya. Lagi di jalan? Ya. Nggak biasa belajar pagi aja. Oke, sambil nunggu teman kita yang masih di jalan, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa. Nur Fadila, silakan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 orang terakhir. Kita sakit. Kemudian di perjalanan. Siapa lagi? Haris ibu konser. Siapa lagi tuh? Si Aijul mana? OTW. Siapa lagi? Naipal mana? Nanti nggak apa-apa ya, biar masuk aja. Ada sampah banyak juga, kita suruh buang sampah dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan masuk ke semester 2. Ya, semester 2 sebentar lagi mau ujian. Ya, untuk belajarnya ditingkatkan, jangan mikirin sekarang kamu nanti mau kelas 3, aku mau kuliah lagi kan? Ada yang mau melanjutkan kuliah? Ada yang mau jadi guru? Tunggu, boleh bisa lumayan ya. Jadi guru. Nanti biar kayak saya, ya. Tapi saya tahu kamu jadi lebih baik dari saya. Amin. Oke, materi hari ini tentang perusahaan dagang. Kamu akan kurang lebih sama dengan perusahaan jasa, hanya beda di beberapa poin saja. Oke. Di perusahaan jasa itu kan terkesan sederhana. Sederhananya dari transaksi masuk ke jurnal, dicatat kemana dulu pertama kali kalau dari perusahaan jasa? Jurnal umum. Setelah selesai di jurnal umum pindahin ke buku besar. Neraca saldo awal. Setelah itu jurnal penyesuaian. Worksheet. Setelah worksheet laporan keuangan ada 4 komponen ya. Apa saja laporan keuangan itu komponennya? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca saldo neraca akhir gitu ya. Oh, banyak banget neracanya ya. Iya kan, ada neraca saldo awal, ada neraca setelah disesuaikan, ada neraca akhir gitu ya. Jangan dilupain itu, nanti kita akan kesulitan kalau di dasar-dasarnya itu kita belum tahu ya. Oke, sebelum ke situ, Bapak akan membagikan tugas dulu nih. Ya, LKPD ya. LKPD-nya nanti kita akan bahas. Sudah saya siapkan untuk 16 orang yang berada hari ini. LKPD-nya dibaca. Ada apa di situ? Kalau nggak ngerti di LKPD-nya langsung tanya. LKPD itu lembaga kerja siswa sama dengan LKS
punya kamu, cuma bedanya ini Bapak yang buat. Oke. Di RKPD itu ada nama siswa, tulis dulu nama kamunya. Kemudian kita kelas berapa nih, semester berapa, itu tulis. Kemudian kelompok. Nah, oke, untuk pembagian kelompok karena memang siswa yang lain belum datang, berarti gimana nih? Sini 4, kamu 4, berarti sini 3 nih. Ya, sambil nunggu yang lain nanti. Kamu bisa pakai sini aja nih, sama. Nah, apa dia mau ke sini? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, biar ini biar yang lainnya nanti datang baru tinggal menyesuaikan. Ya. Berarti kamu kelompok 3 ya. Di sini nanti kelompok 3. Di RKPD itu ada semacam transaksi yang harus kamu pindahkan ke kolom yang sudah disediakan. Macam mana itu Pak ya? Nah, macam mananya maka perhatikan nanti materi yang akan Bapak sampaikan. Bertanya ya kalau memang tidak mengerti. Kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Jadi kamu mengacu kepada sini nggak ngerti jangan dipikirin sendiri, tanya. Oke? Biar sistem atau pembelajaran kan namanya kita menggunakan model problem based learning. Jadi masalahnya dari mana? Bagaimana cara menyelesaikan? Gitu ya? Oke. Pagi-pagi udah banyak ini ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita untuk mengumuman siapa? Masuk. Kenapa telat? Masya Allah. Kamu ini dulu, buang sampah dulu yang depan, bersihin. Ini suruh siapa telat? Tuh sampahnya dibersihin dulu. Nah, ambil sampahnya, bak sampahnya di depan. Warnanya di depan. Oke, udah, ambil aja sampahnya. Oke, berarti si Pak Yuzul masuk ke sini ya. Apa Naifal di sini, Pak Yuzul di situ ya? Iya. Oke, Pak Yuzul memang di situ ya. Naifal di sini ya. Oke, kita masuk ke materi apa tunggu teman-teman kita dulu. Ya nanti bisa nyusul ya. Kita masuk ke materi tentang perusahaan dagang. Apa itu Pak perusahaan dagang? Apa bedanya dengan perusahaan jasa? Nah, untuk membedakan itu, kita akan lihat tayangan video berikut dulu ya, biar dari sini mudah-mudahan kamu punya bayangan apa itu perusahaan yang akan kita bahas. Coba kita perhatikan, dicatat hal-hal yang penting menurut kamu penting. Coba nanti kita akan ulas. Untuk sebesar Rp1.000, toko grosir harus mampu menjual 1 dus minyak oksigen seharga Rp142.000. Sementara untuk toko pemejar hanya perlu menjual 1 bungkus minyak oksigen seharga Rp13.000. Nah, ini biasanya modal dari toko grosir ada. Halo saudara Rosiman, jumpa kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Buka usaha toko sembako grosir atau toko sembako aja? Lebih menguntungkan mana antara grosir atau pengecer? Ini sering kali ditanyakan oleh mereka yang ingin memulai usaha sembako. Sebelum kita menentukan di antara dua tersebut, alangkah baiknya kita memperhatikan beberapa poin berikut ini. Yang pertama adalah modal usaha. Untuk grosir sembako, kita harus mempunyai modal minimal 150 juta rupiah. Itu pun belum tentu komplit, mengingat grosir itu belanjanya dalam market besar dan harus mampu memenuhi segala kebutuhan toko kecil. Sementara untuk toko pengecer hanya membutuhkan modal minimal 10 jutaan, maka kita sudah bisa memulai usaha toko sembako. Poin yang kedua yaitu target pasar. Untuk toko grosir targetnya adalah semua toko-toko sembako pengecer, toko-toko seri grosir, rumah makan juga berada di toko grosir, dan ada juga catering. Semua bahan-bahannya juga belanja di toko grosir. Sementara untuk toko pengecer targetnya adalah pemakaian rumah tangga.
Oke, sebelum melanjutkan, mohon untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rosimas. Poin yang ketiga yaitu pesaing usaha. Untuk toko grosir, tingkat persaingan usaha itu sangat kecil dikarenakan jarang sekali orang yang mampu membuka usaha grosir yang memang membutuhkan modal yang besar. Sementara untuk toko pengecer, tingkat persaingannya itu sangat ketat sekali karena banyak orang yang membuka toko sembako ecer. Setiap jalan pasti ada usaha toko sembako ini. Kemudian dalam pengelolaan usaha yang menarik minat setiap orang untuk membuka usaha sembako ecer ini. Poin yang keempat yaitu keuntungan. Toko grosir untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan toko pengecer itu membutuhkan modal yang lebih besar. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh yaitu untuk mendapatkan untung sebesar Rp1.000, toko grosir harus mampu menjual 1 dus minyak rose brand seharga Rp142.000. Ini biasanya harga modal dari pemasok adalah 141, toko grosir menjual 152.000, sehingga dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000. Sementara untuk toko pengecer hanya perlu menjual 1 bungkus minyak rose brand seharga Rp13.000. Nah, ini biasanya modal dari toko grosir adalah sekitar 11.800-an, sehingga dia toko pengecer tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000 lebih. Jadi bisa dilihat untuk mendapatkan keuntungan yang sama, toko grosir itu membutuhkan modal yang lebih besar. Oke, poin yang kelima yaitu biaya operasional. Untuk membuka toko grosir sembako itu tidak bisa dikelola sendiri. Grosir itu membutuhkan karyawan untuk membantu pengambilan barang, pengangkatan, pengemasan dan sebagainya. Sehingga gaji dari karyawan tersebut Oke, memang sampai di situ ya, sengaja dipotong karena poinnya masih muter-muter di situ. Oke, dari video tadi kira-kira dia sedang membahas apa? Bukan perusahaan jasa. Tahu dari mana kamu bedanya dia bukan perusahaan, kamu bisa menentukan bahwa dia itu adalah perusahaan dagang? Karena ada kegiatan menjual dan kegiatan membeli. Ya, emang di perusahaan jasa nggak ada menjual, nggak ada membeli? Ada, tapi kegiatan intinya bukan menjual dan membeli. Ya, kalau perusahaan dagang itu inti utamanya memang dia berdagang. Berdagang itu yang menjual ya juga membeli. Ya, itu poin pertamanya. Kedua, apalagi dari sini ngomongin tentang apa dari video ini? Perbedaan antara perusahaan toko grosir sama toko. Oh, perbedaan antara toko grosir dan toko pengecer. Oke, apalagi? Ngomongin apa lagi di video tadi? Modal usaha. Oke, apalagi? Keuntungan. Apalagi? Nggak ada yang bisa ditangkap tadi? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi di video tadi menceritakan tentang kegiatan di dalam sebuah toko, ya. Di toko ini disebut dengan toko perusahaan dagang. Dia poinnya menceritakan tentang perusahaan grosir atau dagang grosir dan pengecer, ya, perusahaan dagang eceran. Oke. Sini kemudian kita akan membahas poin-poin ini. Tadi dalam ciri-ciri perusahaan dagang. Berarti tadi dalam video kira-kira kalau ciri-ciri perusahaan dagang itu tadi kan di videonya kamu ngomongin itu adalah perusahaan dagang. Berarti kalau ngomongin tentang ciri-ciri perusahaan dagang kira-kira apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Tadi kegiatan utamanya apa? Menjual, membeli. Terus apa lagi? Ya. Kegiatan utamanya memang dia melakukan penjualan. Loh, dia kan mau menjual otomatis harus membeli dulu. Ya,
saya jualan minyak goreng. Tiba-tiba ada minyak gorengnya? Enggak, harus saya beli dulu. Ya kan? Berarti harus saya beli dahulu minyak gorengnya, baru kemudian saya menjual lagi. Berarti ada proses perubahan baru nggak? Nggak ada. Ya, minyak goreng ya minyak goreng saya jualnya. Nggak mungkin minyak goreng saya rubah jadi minyak tanah gitu ya, enggak ya? Oke, jadi pertama ciri-ciri perusahaan dagang ada kegiatan menjual dan membeli. Kemudian apalagi yang dari tadi? Ya, perhitungan keuntungannya. Ya, kalau perusahaan jasa mah kan kamu menjual jasa. Oke. Nah, di perusahaan dagang ini kamu hanya mendapatkan laba dari selisih penjualan dan pembelian. Kamu beli 1.000, kamu jual 2.000. Berarti selisihnya berapa? 1.000. Nah, selisihnya tadi itu adalah kamu cara menghitung keuntungannya. Gitu ya. Oke. Apalagi dalam perusahaan dagang? Ya tentunya dalam perusahaan dagang juga ada transaksi-transaksi sama halnya dengan di perusahaan jasa. Bedanya transaksinya mungkin agak sedikit berbeda, terutama di penjualan dan begitu pencatatannya, nama-namanya dan seterusnya. Oke, sebelum ke sana kita masuk berikutnya adalah ke jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang ada berapa macam? Tadi dalam video ada 2 kan yang ditonjolkan. Perusahaan dagang, grosir dan pengecer. Nah, dalam perusahaan dagang, kalau dilihat dari sisi barang yang dijualnya, dia jualan barang kan. Nah, ada yang disebut perusahaan dagang barang mentah, ada perusahaan dagang barang jadi. Kalau perusahaan dagang mentah tuh yang kayak gimana? Berarti posisinya mentah-mentah, Pak. Itu kalau jualan bau tapi bau-baunya belum dimasak ya, Pak, bukan bau gitu ya. Artinya barang mentah itu biasanya nanti dia akan jual kepada perusahaan berikutnya untuk diproses kembali menjadi barang jadi atau barang yang lainnya. Dia tidak melakukan proses apa-apa. Contohnya apa? Perusahaan dagang apa kira-kira yang mentah? Getah karet. Apalagi? Kelapa sawit. Apalagi? Cengkeh. Kalau kita banyaknya cengkeh ya. Apalagi? Daun teh. Oke, itu disebut barang mentah. Gimana logika perusahaan dagangnya? Ya, dia ngambilin pucuknya itu di kilo, ditimbangi, ya kan dia beli. Dia nanti kemudian dikumpulkan, namanya pengepul kalau di kita ya. Dia jual kembali ke perusahaan pabrik teh kah, gitu ya, atau pabrik sariwangi, ya nanti akan dia buat jualan untuk teh tubruk, untuk teh celup dan seterusnya. Oke, itu dari jenis perusahaan dagang di sisi barang mentah. Kalau barang jadinya apa lah contohnya? Pakaian, banyak barang jadi pakaian, apa lagi? Sepatu, kosmetik, banyak ya perusahaan dagang siap pakai. Maksudnya barang jadi ini barang yang siap pakai. Oke, paham ya? Dilihat dari sisi barang yang dijualnya tadi. Nah, kemudian kita akan lihat dari sisi konsumen. Maksudnya dari sisi konsumen yang seperti apa? Ini dijualnya kemana? Gitu ya. Nanti itu yang beli siapa? Gitu. Kalau dari sisi konsumen, kira-kira ada apa aja? Ada toko besar, ada toko sedang, ada toko kecil. Pokoknya sedang, besar, kecil gitu ya. Jadi kalau di istilah akuntansi, toko besar itu namanya wholesaler atau toko grosir. Yang kedua itu middleman, ya, atau toko sedang disebut ya, atau perusahaan dagang sedang itu medium. Nanti coba kita akan cari ini. Kemudian ada perusahaan pengecer kecil. Oke, dari perusahaan grosir, wholesaler, dia membelinya itu langsung dari pabrik. Ya, dia membelinya langsung dari pabrik. Dia jualnya kemana? Tidak ke konsumen langsung akhir, tidak. Dia akan mencari konsumennya adalah perusahaan menengah, perusahaan dagang menengah atau medium, atau istilahnya middleman, tengah-tengah. Jadi dia belinya di pabrik langsung, kemudian dia jualnya ke middleman, ya, ke toko perusahaan sedang, ke perusahaan dagang yang sedang. Contohnya mana kalau perusahaan sedang tuh? Misalkan saja ada Walmart, ya, ada Lotte Mart, ada Carrefour, ya. Tapi Carrefour sekarang sudah jualan pengecer juga ya, pengecer. Tapi pasti
sistem pembayarannya yang berbeda. Nah, nanti kita juga akan pelajari ya. Nah, kalau pengecer itu konsumen akhirnya ya kita langsung kita pakai karena kita nggak mungkin niat untuk membelinya kembali. Dasarnya seperti tadi ya. Jadi kalau dilihat dari jenis konsumennya, pertama ada 3 model, ada 3 jenis perusahaan dagang. Pertama, wholesaler, perusahaan grosir. Kedua, middleman. Ketiga, pengecer. Indomaret, Alfamaret maksudnya kemana? Pengecer, ya, maksudnya ke pengecer. Wah, tapi kan dia bisa pakai diskon juga. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Oke, jadi Indomaret, Alfamaret juga bagian dari pengecer karena target akhirnya itu dia. Ada pun nanti misalkan ada yang beli 1 mobil segala macam, itu biasanya ada diskon. Diskon pun bukan diskon dari perusahaan, cuma diskon penjualan agar menarik konsumen. Biasanya seperti itu ya. Itu secara teorinya perusahaan kalau dilihat dari jenis konsumennya. Nah, berikutnya, tadi gimana? Yang 3 perusahaan, bagian perusahaan yang dilihat dari sisi konsumen tidak paham semua ya? Oke. Kita masuk sekarang ke transaksi. Maksudnya di sini adalah ada transaksi apa saja sih di dalam perusahaan dagang? Ya, ini yang mungkin akan membedakan dengan perusahaan jasa. Ya. Pertama ada pembelian barang dagang. Tentu ya, kalau kita karena tadi perusahaan dagang itu kegiatan utamanya adalah membeli, maka pasti kegiatan utamanya adalah pembelian dan penjualan. Menjual dan membeli ini bisa kredit dan juga bisa tunai. Ya, retur pembelian. Yang kayak gimana tuh retur pembelian? Kayak gimana? Retur pembelian maksudnya gimana? Oh iya, betul ya. Jadi kalau kamu beli tidak sesuai dengan pesanan, jadi boleh dikembalikan. Ya, ini retur pembelian. Ada nggak di perusahaan jasa? Retur pembelian? Nggak ada. Kamu nyentuh nggak sesuai ukurannya balikin lagi, nggak bakal bisa. Jadi di perusahaan jasa tidak ada tuh retur pembelian. Kamu salon pengennya pedikur manikur tidak sesuai dengan ini, nggak bakal bisa dikembalikan ya. Maksudnya bukunya nggak bisa tempel-tempelin lagi gitu. Nah, paling nanti pelayanannya di seperti apa. Jadi ada retur pembelian. Berikutnya ada penjualan barang dagang. Ngerti ya, penjualan barang dagang. Berikutnya retur penjualan. Tadi ada retur pembelian, sekarang retur penjualan. Kalau penjualan seperti bagaimana? Dia Retur penjualan itu misalnya maksudnya dari si penjual ini tidak sesuai. sama aja kasusnya tadi ya. Bedanya tadi mau membeli, sekarang mau menjual. Ini nih. Kadang-kadang kamu masih siwer ya, masih bingung antara kamu kan tukang catat nih, akuntan, melakukan pembelian, melakukan penjualan. Ini kita yang melakukan pembelian ya. Kita yang melakukan penjualan. Ingat tuh jangan membeli berarti pas siapa yang membeli, jangan begitu lagi. Ya, membeli artinya kita yang melakukan pembelian. Menjual berarti kita yang melakukan penjualan. Oke, di sisi pencatatan maka perhatikannya di situ ya. Jangan sampai ini membeli, katanya saya menjual ya, udah begitu. Retur penjualan. Tapi kalau kita menjual, mirip ada yang pesan 10, ternyata yang datang misalnya saja cuma 3, nggak apa-apa. Saya Pak Mutia masuk. Kenapa kesiangan piket? Tapi kelompok mana kena itu? Kelompok mana yang belum? Sini. Yang belum lengkap, kelompok ini aja udah nggak apa-apa, di situ aja nggak apa-apa. Ini biar 5, itu juga 5 kan? Lalu kelompok ini yang buat kursinya. Nanti sampah nungguin kamu ya, kamu selesai ini saja. Oh siang. Kenapa? Oke, nggak apa-apa ya. Tadi sampai mana kita? Retur penjualan, pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan. Ngerti ini ya? Hah? Ngerti kan ini? Ngerti ya? Oke. Sekarang ngomongin tentang potongan penjualan dan potongan pembelian. Kayak gimana potongan penjualan, potongan pembelian sudah kita
nggak tahu itu sebenarnya. Kalau kamu beli baju lebaran kan ada diskon gitu ya. Ya. Ada apa lagi? Nanti kita akan belajar lebih jauh apa itu potongan penjualan dan pembelian. Jadi maksudnya potongan penjualan tadi potongan harga kan ya? Nah, kemudian ada pencatatan persediaan barang dagang. Nah, bedanya dengan perusahaan dagang, ini ada pencatatan barang persediaan barang dagang. Kalau tukang cukur kan nggak ada persediaan barang yang akan dijual ya. Nah, ini perusahaan dagang ada persediaan barang dagang. Kamu mau jualan mie, tapi mie-nya nggak ada, apa yang mau dijual? Gitu ya. Kemudian ada beban angkut. Beban angkut itu apa sih? Ongkir. Ya, bahasa sekarang ongkir lah gampang ya. Ongkirnya siapa yang bayar? Nah, nanti di sini pun ada perjanjian-perjanjian berikutnya dalam perusahaan dagang. Beban angkut. Kemudian ada penerimaan pendapatan. Contohnya kalau penerimaan pendapatan apa? Kira-kira menerima uang kan kamu ini kayak gimana kira-kira kalau penerimaan pendapatan? Kalau di perusahaan jasa apa penerimaan pendapatan? Ini kan habis dijual. Habis dijual dapat uang. Belum ngomongin keuntungan belum. Penerimaan pendapatan artinya penerimaan uang. Dari sisi mana aja kamu bisa menerima uang? Kalau kamu menjual barang secara tunai, kamu dapat apa? Dapat uang itu disebut dengan sisi penerimaan pendapatan ya. Penerimaan tunai boleh ya. Dari sisi mana lagi? Ada misalkan saja kita membeli dapat potongan, ya kan? Membeli tunai harusnya 1 juta dapat potongan, itu juga kan penerimaan uangnya dikembalikan ini. Kita dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian ada penerimaan pendapatan tentu ya, ini sama dengan perusahaan jasa nih. Pembayaran beban. Kalau pembayaran beban contohnya apa? Karyawan. Beban gaji karyawan, apalagi? Beban listrik, air, telepon. Banyak ya. Ada perusahaan ada perbaikan mungkin gitu ya. Artinya seluruh pengeluaran perusahaan dicatatnya di sini di pembayaran beban. Bayar utang kira-kira masuk ke pembayaran enggak? Bayar utang masuk ya. Kalau kamu mengeluarkan uang, berarti kalau penerimaan pendapatan artinya seluruh penerimaan kas. Kalau pembayaran beban berarti seluruh pengeluaran kas itu sederhananya. Ya, kalau mau kita ganti catatannya nih, jadi sesederhana itu. Jadi kalau kita ngomongin transaksi ini di perusahaan jasa, maka kemungkinan yang mendekati dengan perusahaan jasa mungkin yang muncul ini ya, di bagian di penerimaan kas, penerimaan uang tunai, penerimaan harta dan pengeluaran beban. Gitu ya. Nih, dari 9 transaksi ini kira-kira ada yang masih bingung? Pembelian barang dagang itu berarti kamu membeli barang dagang buat dijual lagi, gitu kan? Retur pembelian itu kalau terjadi pembelian ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan, kita kembalikan retur. Oke. Ada penjualan barang dagang. Nah, ini prosesnya kan kita harus setelah membeli barangnya dipajang, di display, kemudian kita jual. Penjualan namanya. Kemudian ada retur penjualan, kamu menjual 10, ternyata pas datang ke sono misalkan saja barangnya salah, dikembalikan lagi, namanya retur penjualan. Nah, dalam transaksi karena ini yang mencatat perusahaan besar, main dalamnya kalau pengecer mah kayak warung Buddha, warung Batak, nggak perlu pencatatan seperti ada jurnal khusus segala macam, nggak perlu ya. Nah kalau di sini bukan mungkin ini pasti perusahaan yang sudah middleman ke atas. Ya, Indomaret pasti punya pencatatan, Alfamart pasti punya pencatatan. Ada yang disebut dengan potongan penjualan dan pembelian. Ya, kalau di Indomaret belanja, dia kan harus belanja dulu tuh. Namanya gudang Indomaret. Gudang itu belanja dahulu. Ya, kalau membelinya 1 kontainer maka dapat potongan sekian. Kalau bayarnya sekian maka sekian. Nanti kita akan pelajari terkait dengan sistem pembayarannya. Kemudian pencatatan persediaan barang itu tadi bedanya dengan perusahaan jasa ya. Berarti tadi kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli, kemudian bedanya adalah ada persediaan barang dagang. Oh, tapi di perusahaan jasa ada nggak persediaan barang dagang? Ada. Oke. Ada menghitung beban angkut, kemudian penerimaan pendapatan dan pembayaran. Dari 9 transaksi ini kira-kira ada yang perlu dibahas lagi?
Cukup ya kalau transaksinya mah ya. Sekarang tinggal kamu pengen tahu nih yang dibintang-bintangin sama saya ini. Ada potongan penjualan dan pembelian. Oke. Dalam potongan penjualan dan pembelian itu ngomongin tentang syarat-syarat. Syarat pembayaran. Kalau syarat pembayaran artinya logikanya berarti barang sudah dijual atau barang sudah dibeli belum dibayar. Berarti ini transaksinya kira-kira yang seperti apa? Kalau belum dibayar? Kredit. Maka kalau terjadi transaksi menjual atau membeli dalam kondisi kredit, biasanya perusahaan memberikan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini tujuannya buat apa sih? Agar punya patokan, agar tujuannya memang perusahaan menarik pelanggan, konsumen, agar juga uang berputarnya juga lebih cepat, akan memberikan diskon dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada syarat-syarat tertentu yang kemudian harapannya adalah si konsumen atau si pelanggan atau si kreditur, debitur mau menghormati syarat-syarat ini. Nanti pasti ada ini ya. Kamu kredit motor, produk mobil aja kalau terlambat ada denda kan ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Tujuannya apa tuh denda dan syarat dan lain sebagainya? Agar patuh, ya. Perputaran uangnya biar terbaca. Syarat pembayaran yang pertama kita kenal satu EOM. EOM itu end of month. End of month ini bahasa Inggris kan end artinya apa? Akhir. Tapi kalau end of month artinya di akhir bulan kamu harus membayar. Kalau kamu membeli dengan kredit, berarti di akhir bulan tanggal berapapun kamu transaksinya, kamu harus membayar di akhir bulan. Kalau kamu menjual, perjanjiannya end of month, kamu harus menerima apa di akhir bulan? Menerima uang dari mana? Hasil penjualan. Gitu ya? Ini nih, gambarnya nih. End of month. Kalau transaksinya tanggal 18, maka di akhir bulan kamu harus menerima pembayaran. Itu kalau end of month. Ingat aja tuh yang pertama. Ini kuncinya nih. End of month. Kamu ini di Indonesia kan mau istilah-istilah bahasa Inggris ya. Kenapa nggak dibahasa Indonesia saja? Akhir bulan AB. Nggak pakai istilah-istilah EOM. AB apa? Nanti BAB lagi. Oke, EOM, end of month. Artinya transaksi yang dilakukan secara kredit tadi di akhir bulan kita harus menerima pembayarannya atau kita harus mengeluarkan uang untuk membayar kalau memang kita melakukan pembelian. Itu yang pertama kuncinya tuh. Yang kedua ada EOM, ada lanjutannya lagi. N/10. Nah gimana nih? Kira-kira EOM kan di akhir bulan. Kalau N/10 pembayarannya di akhir bulan 10 hari ditambah tuh. Ya, maksudnya tadi kan contohnya tanggal 18. Tanggal berapa dia harus menerima kalau yang pertama, kalau yang pertama? Tanggal akhir bulan, tanggal 31. Nah, kalau N/10 ada tambahannya? Ada 10 hari setelah Oke, 10 hari setelah akhir bulan. Jadi kalau transaksi tanggal 18 kalau perjanjian EOM saja, tanggal 31 kamu harus bayar. Tapi kalau EOM dan N/10 artinya kamu punya kesempatan kembali membayar setelah 10 hari di akhir bulan. Plus 10 hari di akhir bulan. Gitu ya. Kan bisa jadi transaksi tanggal 30. Ya. Akhir bulan tanggal 31. Besok harus bayar. Itu mah bukan kredit namanya. Besok harus bayar lagi. Tetap kredit. Cuman harinya nggak masuk akal kalau selisihnya cuma 1 hari. Ya. Apa buat perjanjian? Udah aja besok saya kirimnya gitu ya. Ini gambarnya. Oh ya ada gambarnya ya belum. Nah ini contohnya. Jadi kalau EOM end of month N/10 artinya di akhir bulan. Ini akhir bulan. Transaksi tanggal 18 sama seperti tadi.
Kalau EOM saja tanggal 31 kamu harus bayar. Kalau M per 10 hari setelah akhir bulan. Ini dari mana? Dari sini. 1, 2, 3. Kalau tanggal 30 akhir bulannya berarti mulai tetap hitungnya setelah besoknya ya. Akhir bulan besok berarti tanggal 1-nya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak EOM N per 20? Bisa ya, tergantung perjanjian. Namanya juga perjanjian. Kalau negosiasinya memang N per 20, kira-kira kalau N per 20 jadinya di tanggal berapa dia bayar? Tanggal 20. Tanggal 20. Oke, good. Ngerti ya ini? Ya, jadi kalau lihat bahasa Inggris jangan Inggrisnya ingetin. Poin-poinnya aja N akhir berarti. N ini kan sama aja, N itu akhir. Ya, N doang tuh. Kalau kamu di fisika mungkin N itu koefisien ya. Di kimia. Nah, orang-orang bekas biologi tahu ya N itu koefisien ya. Kemudian ada syarat yang ketiga. Nih. Yang ini tetap di akhir bulan, paling lambatnya akan tetapi ada 2/10. Kalau contoh yang kedua tadi N per 10 artinya berakhirnya 10 hari setelah akhir bulan. Kalau ini beda lagi. Ada angka 2 di sini ngaruh nih. Ya, di akhir bulan cuma kalau kamu bayarnya 10 hari setelah transaksi dapat potongan diskon 2%. Ya, kalau ada ngomongin perjanjian, duanya ini artinya angka yang pertama di 2% tadi, duanya ini adalah diskonnya, potongannya. 10 itu adalah batas akhir dari potongannya tadi, masa berlaku diskon. Gitu ya. Jadi EOM 2/10 artinya kalau nggak mau diskon, kamu tetap di akhir bulan bayarnya. Oke, transaksinya misalkan saja tanggal 3, tetap akhir bulan. Transaksinya tanggal 18, tetap akhir bulan, tanggal 31. Tapi kalau EOM 2/10, kamu diberikan rangsangan oleh si pemberi kredit agar mau membayar. Nah, dapat potongan 2%. Gitu ya. Jadi 2% itu berlaku setelah tanggal transaksi ini tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari ya tuh. 10 hari setelah tanggal transaksi. Ngerti ini? Tadi bedanya EOM, N per 10 dengan EOM 2/10. Ingat 2/10 kalau dalam syarat pembayaran angka yang pertama setelah itu adalah diskonnya, potongannya kan. Oke. Nah, yang ini tidak menggunakan EOM lagi. Ya, tidak menggunakan AB. Apa tadi AB? Akhir bulan. Tidak menggunakan N of month lagi, tapi langsung N per 30. N per 30 pakai bukan diskon nih. N mana terakhir lagi. Berarti tanggal berapapun kamu transaksi, dia bukan akhir bulan lagi karena N per 30 artinya setelah tanggal transaksi 30 hari batas terakhir kamu wajib melunasi pembayaran. Ya. Tanggal 10 transaksi dihitung, 11 itu harus 30 hari. Maka setelah dihitung tanggal 9 kamu wajib bayar. Ini namanya N per 30. Kamu harus membayar setelah tanggal transaksi itu 30 hari. 30 hari setelah tanggal transaksi. Gampang ya? Dia apa lagi begini mah ingat, pas besok bingung lagi ya. Lihat angka tuh aku melihat musuh aja. Wah, ini lebih seru lagi nih. 3/10 N per 30 transaksinya persis seperti yang tadi. N per 30 artinya 30 hari setelah transaksi wajib bayar. Tapi ada rangsangan lagi. 3/10 kamu dapat diskon berapa persen diskonnya? 3%. Masa periode diskonnya? 10 hari. 3/10 dapat diskon 3%. Masa periode potongannya diskonnya 10 hari. Berarti 10 hari setelah tanggal transaksi. Ya, di sini gambarnya di transaksi tanggal 10 hari setelah tanggal transaksi tanggal 20. Berarti 10 hari setelah tanggal transaksi inilah rumus ini
laku ya, kamu dapat potongan diskon 3% dari total transaksi. Ya, akhir bulan, bukan di akhir bulan, per 30-nya artinya kamu wajib melunasi kalau memang nggak bisa mengejar yang diskon ini, kamu wajib membayar transaksi setelah 30 hari. Nah, setelah tanggal transaksi 30 hari. Gitu ya? Iya. Aduh. Udah nih, sampai sini nih. Ada yang bertanyakan lagi nggak? Pak, ini dari 5 ini cuma kakunya begini doang. Enggak, yang ini bisa berubah. Ini hanya model-modelnya saja. Ini bisa dirubah 10/10. Ya. Nanti ini bisa berubah lagi N/60. Ini bisa berubah lagi. Bisa berubah. Ya, tergantung perjanjian antara si penjual dan si pembeli. Oke, gitu ya. Berarti nanti kamu pada saat jadi akuntan, tukang catat, dilihat, oh begini, nggak apa-apa, pastikan lagi, ya. Betul ini Pak, ya dapat diskon sekian persen, betul. Memang sistem pencatatannya seperti ini Pak, karena tidak ada yang kaku dalam bisnis itu ya. Kita secara teori, secara umum bahasnya, tapi memang pasti ada seperti itu. Cuman model-model pencatatannya mungkin saja yang berbeda. Oke, gitu. Berikutnya ya, ini adalah syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu berlaku kalau transaksinya terjadi kalau kondisi kredit. Kalau tunai berlaku nggak ini? Tunai mah nggak ada syarat pembayaran, langsung dibayar dong. Apa pakai syarat lagi? Ya kalau memang dia dapat diskon langsung dipotong. Kalau memang dia dapat bonus langsung dikasih, gitu ya. Jadi nggak pakai syarat-syarat lagi. Jadi syarat pembayaran ini berlaku kalau kondisinya kredit. Oke. Potongan tadi paham ya, macam-macamnya ya, dan syarat-syaratnya tadi ya, potongan penjualan dan pembelian. Berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang beban angkut dulu deh. Beban angkutnya ongkir. Oke? Lupa nih, dalam potongan penjualan bukan hanya N/10, EOM, 3/10, N/20, bukan hanya itu. Tapi ada lagi satu, rabat. Rabat itu tidak pakai syarat-syarat. Rabat itu langsung khusus. Saya perusahaan besar, kamu adalah misalkan perusahaan sedang atau middleman semua. Saya nanti perjanjian kalau dengan Haris mah, saya perjanjian misalkan saya kasih potongan 1.000, kalau dengan Hanif saya kasih potongan 2.000. Kalau dengan Ijul saya kasih 30.000, dia bisa ini. Itu disebut perjanjian antara khusus antara si penjual dengan si pembeli. Itu namanya rabat istilahnya. Apa? Perjanjian rabat. Ini perjanjian rabat. Itu perjanjian khusus antara si penjual dan si pembeli. Ya. Nah ini juga bukannya perjanjian khusus tapi penjualan itu betul. Tapi itu secara umum. Ada perjanjian secara khusus. Ya. Nanti kalau jual ke kamu harga dari sononya 3.000, kamu jualnya 10.000. Oke, kita masuk ke beban angkut. Beban angkut tadi apa kata kamu? Ongkir ya. Ya, dalam beban angkut ada dua istilah. Ada FOB shipping point, ada FOB destination point. FOB itu free on board. Free on board itu maksudnya diskonnya gimana cara mainnya? Di bahasa kitanya ya. Shipping point artinya dalam gudang. Istilah sederhananya, jadi kalau menggunakan yang pertama, yang shipping point, ini ongkirnya ditanggung oleh si pembeli. Ya, kalau destination point, jalan-jalan destinasi, ya berarti si penjual jalan-jalan dulu nih. Berarti dia yang ngongkosnya adalah si penjual. Ongkirnya kalau ini ditanggung oleh yang si pembeli, kalau ini ditanggung oleh si penjual. Kayak gimana itu? Ditanggung oleh si pembeli. Kita yang pertama contohnya gini. Kalau saya menjual barang ke kamu nih, kamu mesen ke saya. Oke, kita menggunakan ini aja deh, shipping point. Shipping point itu berarti begitu saya mengeluarkan barang, mobilnya kamu yang bayarin, yang ngangkutinnya kamu, mau di jalan terjadi apa-apa, urusan kamu. Saya sudah menjual keluar dari mobil, masukin ke mobil kamu, itu mah urusan saya sudah selesai.
beli 3 naik 3 udah selesai, oke deal. Kamu jalan, itu urusan kamu, sudah urusan si pembeli. Saya mah tugasnya hanya sampai di situ. Kalau perjanjian menggunakan shipping point. Kalau destination point, kamu pesen lagi kayak tadi, Pak, pakai yang nomor 2 deh. Ya, berarti tanggung jawabnya ada di saya. Kamu mah nerima tinggal duduk manis, saya terima di toko deh. Berapa duit? Ya, berarti saya yang ngangkutnya, yang menyiapkan kendaraannya saya sampai datang ke rumah kamu, urusan saya. Pokoknya kalau datang ke toko kamu bayar. Kalau nggak, saya nggak datang, berarti nggak usah dibayar, gitu ya. Pahami perbedaannya ini, bahasa Inggris lagi aja nih. Ya, shipping point, destination point. Ingatnya gini aja, shipping itu kapal, ship. Ya, maksudnya masih di gudang. Aku berarti menjualnya di gudang. Ya, mau kamu mau digotongan gigi-gigitan, anak mobil, anak beca, terserah mana ya. Ini namanya shipping point, jadi urusan kamu. Kalau destination point urusan saya, urusan si penjual. Ya, jadi saya kirim, mau dikirim hari ini, mau sekaligus, mau bagaimana itu terserah sendiri. Sistemnya, karena ini otomatis beban angkut berarti kan biaya ya. Nah, ini kenapa harus dicatat? Karena kita beli 1000, barangnya sama, otomatis bisa jadi modalnya berbeda karena ada biaya angkut yang berbeda. Ya, ini ya ngomongin tentang beban angkut. Paham ya ini perbedaannya ya? Kalau shipping point artinya ongkirnya ditanggung oleh si pembeli. Kalau destination point ongkirnya ditanggung oleh si penjual. Maksudnya ditanggung di situ, tanggung jawabnya di dalam perjalanan pun masing-masing gitu ya. Oke. Beban angkut itu ongkir. Berikutnya ada tata cara pencatatan persediaan barang dagang. Kenapa ini penting? Kenapa perusahaan dagang kok perlu mencatat persediaan barang dagang? Kira-kira kenapa? Kenapa perlu dicatat? Agar mengetahui persediaan barangnya, Pak. Betul. Apalagi kira-kira? Untuk mengetahui persediaan barang dagangnya, Pak. Iya betul. Untuk mengetahui persediaan barang dagangnya, Pak. Ada mana ya? Oke, satu itu. Kedua, untuk mengetahui modal yang sudah dikeluarkan berapa. Kan bisa didata tuh, modalnya berapa. Terus kemudian sudah terjual berapa kalau persediaannya pencatatannya ada. Perlu beli lagi apa enggak? Gitu kan? Kalau persediaannya kamu tahu tinggal sedikit lagi, perlu beli lagi enggak kan? Terlihat dari pencatatan persediaan ya. Jadi penting nih namanya pencatatan persediaan. Ada nggak pencatatan persediaan di perusahaan jasa? Nggak ada. Oke. Ya. Jadi inilah salah satu pembeda lagi dengan perusahaan jasa. Kita masuk ke penjelasannya. Waduh Pak, ini banyak lagi ada model-modelnya ya. Ini kalau dalam perusahaan dagang mencatat persediaan juga ada sistemnya, ada metodenya. Ya, ada first in first out, ada last in first out. Average apa kalian? Oke, bahasa Inggris ya. Bali ya, Indonesia itu sukanya dengan Inggris. Oke, metode first in first out, metode pencatatannya. Ingat, kamu mungkin bisa jadi tidak melihat barangnya. Walau dijual bagaimanapun mungkin bisa jadi kamu tidak melihat barang dijual harganya berapa, bisa jadi kamu tidak tahu itu. Cuman kamu tahu metode pencatatannya. Misalkan saja perusahaan kamu menggunakan sistem atau metode pencatatan FIFO. Yang kayak gimana itu FIFO? FIFO itu first in first out. Artinya yang pertama kali datang, yang pertama kali keluar. Ya. Contoh nih, ini beli kita yang pertama nih. Oke, terus beli lagi yang kedua. Bentuknya mana ini? Kan kalian bagus bukan? Ya. Nih lihat. Kalau first in first out, sekarang ada yang pembelian, lihat perhatikan sini. Ada pembelian yang pertama, pembelian yang kedua pensil, pembelian yang ketiga pulpen. Ya, kalau menggunakan first in first out, yang pertama masuk, yang harus pertama keluar. Yang keluar pensil, pulpen apa penghapus? Penghapus karena first in first out. Jadi kamu nanti cara pencatatannya yang ini dulu yang dikeluarkan.
Pilihlah yang pertama kali masuk. Kalau menggunakan yang kedua, last in first out. Kan susunannya nih. Pertama saya membeli penghapus, kedua saya membeli pensil, ketiga saya membeli pulpen. Menggunakan last in first out artinya terakhir kali datang, ya itulah yang pertama kali dikeluarkan. Berarti saya mengeluarkan apa kalau menggunakan LIFO? Pulpen. Berarti kalau upgrade langsung pensil. Bukan itu. Kita bukan ngomongin barangnya, sistem pencatatannya. Aduh Pak, kayak gimana sistem pencatatannya? Oke, kita coba perhatikan sini. First in, first out. Kamu nggak usah melihat contoh ini angkanya, ribet banget. Iya. Ada stok 1000 ceritanya nih. Ada stok 1000 modalnya berapa? 20.000. 1000 kali 20 sekian. Sesederhana itu. Udah tidur lagi kamu. Besok ada telepon lagi. Batang ada beli tuh. Ada yang beli berapa? 700 biji. 700 biji kamu hanya mencatat 700 biji ini modalnya berapa? 20.000 sekian, 14 juta. Catat. Saldo tinggal 300.000. Kamu kan mencatat persediaannya aja kan poinnya nih. Titik beratnya ke sini nih. 300.000 modalnya kan 20.000 usaha ngasih. Saldonya berapa? 6 juta. Selesai ya? Ada barang baru karena memang kita menggunakan sistem pencatatan, barang sudah kurang nih. Harus beli lagi nih. Beli yang pertama kan berbeda modalnya. Ada kemungkinan sama nggak? Ada. Berbeda jelas. Pasti contohnya juga berbeda nih ya. Datang 500 biji. Harganya 22.000. Beda nggak dengan yang pertama? Beda. Persis tadi barang yang pertama, barang yang kedua beda kan? Menghapus pensil. Contohnya seperti itu. Cuman kamu mainnya bukan di barangnya, di pencatatannya. Bisa jadi kamu tidak melihat barangnya. Datang 500 biji. Sehingga yang 300 biji ini adalah barang yang pertama. Yang 500 biji barang yang kedua. Barangnya mungkin sama, harganya yang berbeda. Sehingga di sini cara mencatatnya masing-masing. Barang yang pertama nilainya masih 6 juta, barang yang kedua nilainya 11 juta. Nanti kalau ditanyakan persediaan barang kamu berapa? Ini dan ini. Tambahkan ya. Berarti 6 juta dengan 11 juta 200 jadinya berapa? 17 juta 200 nih. Ya. Oke. Kemudian ada yang beli 300 biji. 360 biji ya? 360 biji. Yang 300 karena stoknya ada 2, stok barang yang pertama dan stok barang yang kedua. Yang 300 belinya kan 360 Pak. Betul, belinya 360. Secara pencatatannya, dia mah nggak tahu si konsumennya, tahunya 360 biji saja. Ya kan si konsumen nggak tahu catatan kamu ini sistemnya menggunakan apa. Kamu mencatatnya 300 itu menggunakan catatan yang pertama. Sisanya masuk ke barang catatan yang kedua. Kok 440 Pak? Iya kan 500 sudah keambil 60. Anggap saja yang ini mah habis nih. Kan sudah habis yang 300 ya. 60 kurang Pak, ambil yang dari 500, maka sisanya 440. Kamu tinggal 440 dikalikan harga modalnya berapa? Udah, kamu mau fokusnya di sini. Alright? Gitu ya. 440 ini artinya adalah barang yang tersedia, tuh barang yang pertama udah habis. Lihat nih, kalau beli catatnya di kolom ini, kalau ini apa namanya harga pokok mencatatnya di sini, ya penjualan. Ada kan di LKPD kamu, perhatikan nih. Berikutnya terjadi lagi penjualan 240 piece. Harganya kita masuk yang kedua. Penjualnya harga pokoknya udah harga pokok yang kedua. Lupa yang pertama kemana? Yang pertama kan habis. Sekarang kita fokus yang 440 ini adalah pembelian yang di sini. Oke. Sehingga 240 ini sudah mengacu ke sini. 440 diambil 240 ya tinggal 200. Kamu gak usah hitung yang itunya. 200 biji ini harga yang kedua berapa? 22.400 dikalikan tuh saldo punya kamu. Fokusnya di situnya. Cara pentatatannya aja ya. Jadi kalau ini gimana itu? Jangan begitu. Fokusnya ke saldo kamu berarti yang mana? Akhirnya. Harus ya. Kemudian tanggal 30 masukkan stok. Pembelian
Barang yang ketiga, nilainya sudah berubah lagi nih harga pokoknya. Bisa jadi ini berubah karena mungkin saja belinya lebih jauh atau bensin harganya sudah naik sehingga harga pokoknya berubah. 23.300 untuk modal awalnya. Oke, sehingga masuk ke sini ini 600 biji sudah stok yang ketiga. Jadi totalnya barang di kamu ada 800 piece. Cuma secara pencatatan yang numpuk 800 piece tadi itu 200 itu adalah barang yang kedua, 600 ini adalah barang yang ketiga, pembelian yang ketiga karena memang HPP-nya berbeda tadi ya. Kemudian saldo akhirnya itu catat saldo ya di belakang ke atas. Oke, ini kalau menggunakan FIFO. Sekarang kalau menggunakan LIFO bagaimana? Sistem pencatatannya sama, cuman bedanya pada saat ada yang beli. Kalau yang tadi mengambil harga yang pertama, nih kalau sekarang menggunakan LIFO itu menggunakan yang kedua. Nah, ini LIFO. Sudah berbeda ya? Berbedanya sedikit, hanya karena tadi penghapus. Berbedanya hanya pada saat pencatatan, penjualan. Lihat kalau tadi ini bekas-bekasnya masih 700, ada yang beli 700 masih ngambil yang pertama. Sampai dengan tanggal 4 catatannya masih sama. Tapi begitu transaksi tanggal 10 kamu lihat, situ ada pencatatan yang berbeda. Bagaimana? Karena kalau tadi menggunakan first in, first out, kalau ini menggunakan last in, first out. Berarti barang yang pertama nih, ini kan datang lagi nih barang yang kedua. Yang pertama saldo 1000, ada yang beli 700, barang yang pertama saldonya 300. Datang barang yang kedua dengan harga pokok yang berbeda, 300 yang pertama, 500 yang kedua. Ada yang beli 360, ngasihnya jangan yang ini, ngasihnya ngambil yang kedua. Oke? Kalau ini berarti saldo yang awal berarti masih utuh Pak. Yang awal masih utuh. Yang 500 karena diambil 360, nih saldonya. Paham? Oke. Jadi kamu tinggal ngitung aja nih. Ini berarti masih utuh, yang ini kita ambil berarti ini dikalikan harga pokok yang kedua berapa? Ini berarti saldonya berbeda. Kalau tadi 6 juta, ini sekarang udah 9 juta. Berapa nih? 136. Harga apa tadi? Saldonya berbeda nggak dengan yang tadi? Berbeda ya. Tadi berapa sih? Lupa mulai dihapus tadi. 17.200 tadi ya. Ini sudah berbeda. Pembeliannya berbeda nih. Oke, nanti akan ada di soal ya. Nanti kita hitung perbedaannya. Berikutnya kita tinggal sampai di sini kira-kira dimengerti nggak? Hanya pencatatan pada saat pengambilan aja penjualan. Kamu ngambilnya mengulangi stok yang mana gitu ya. Kalau last in kamu menggunakan yang kedua, yang terakhir kali datang. Kalau first in, first out, FIFO kamu menggunakan yang pertama. Yang pertama masih ada tentu saja. Nah, ingat berarti untuk memudahkan pengingatnya lagi ini menggunakan last in atau first in. Kamu ingat aja nih, first in, first out yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar itu biasanya logikanya usahanya perusahaan dagang makanan. Makanan yang pertama kali datang itulah yang harus pertama kali dijual. Kenapa? Khawatir expire atau khawatir rusak, khawatir dan lain sebagainya, harga makanannya berubah rasa. Ya, jangan yang pertama kali dimasak itu nggak dijual malah keburu basi ya. Berarti kalau menggunakan last in first out, kira-kira perusahaan apa yang cocok? Yang nggak ngaruh mau yang pertama ke yang kedua ya tren misalnya ya, karena tujuannya adalah agar yang pertama kali masuk tentu yang dulu yang keluar. Kenapa? Karena modalnya lebih besar kan dia, biar berputarnya lebih cepat. Nah yang terakhir menggunakan metode average itu rata-rata. Ini lebih enak hitungnya. Yang kalau tidak melihat barang yang pertama, barang yang kedua, pokoknya mah harganya tetap berbeda harga pokoknya. Tapi begitu masuk ke gudang dianggap sama.
Contoh kamu kalau untuk hitung begini nggak takut basi, nggak takut ketinggalan model. Biasanya ini material ya. Pasir dulu dengan pasir sekarang kan sama. Ya, pasir yang pertama kali dulu bisa jadi dalamnya apa nyimpannya lebih dalam. Nah ini mah ambil aja sudah yang paling gampang ya. Nah nggak takut basi lagi kalau pasirnya ya. Kamu jual terakhir pun. Semangat. Aduh, jangan ini dong, jangan kendor semangatnya ya. Oke. Sampai ke sini kira-kira sudah bisa mengerti nggak nih? Di tugas LKPD kamu, perhatikan lagi. Di situ ada beberapa teori atau metode pencatatan persediaan barang. Ya, ada metode last in, first out, ada first in, first out, ada average. Tugasnya adalah semua kelompok mengerjakan poin-poin tadi. Ya. Tapi nanti tolong dipresentasikan. Kelompoknya sudah terpenuhi. Mau begini aja apa mau nggak apa-apa mau ke depan. Mau begitu aja. Deketan ini ya. Ya sudah. Ya didiskusikan. Nggak. Kira-kira lihat dulu soalnya lihat dulu. Ada yang perlu ditanyakan atau memang sambil berjalan. Ya didiskusikan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasilnya. Semuanya kerjakan ya. Semuanya kelompok mengerjakan ketiga model tadi. Lalu kemudian aku udah kurang ya hasil mah boga ini boga baturan mana aku apa sih ke depan kamu tulis di sini ke depan biar enak komunikasi apa ya kata aja nggak apa kalau di mana kamu nah kamu mau ke depan ya ke depan aja biar enak ya boleh semuanya diisi ya. Kamu mau di situ aja? Ya, semuanya. Iya. Ya biar ngerti lah. Oke, nanti kan ketuanya caranya cuma tadi. Ya kan? Ketuanya kan dulu. Nanti kan yang lain pasti diskusi kan teman-teman. Tapi semuanya diisi ya. Beda, semuanya diisi loh. Iya, kamu sini. Kursinya. Ada yang ngerti langsung aja ya. Ya lihat di sini nih di papan tulis lihat. Kamu kan di LKPD-nya ada metode LIFO, ada metode average ya. Tadi persis kan dengan yang tadi kolom-kolomnya. Ingat perhatikan tadi, kasusnya akan berbeda. Kasusnya berbeda. Lihat di kasusnya, catat masing-masing kelompok nanti maju satu persatu. Masing-masing kelompok mempresentasikan. Ada yang beda apa enggak gitu ya? Hasilnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Oke, silakan. Nanti yang maju nyatet ke depan nih. Ya. Oh, si Dinda sakit ya? Oh, Dinda biasanya senang maju. Oke, sok dicatat dulu. Bawa HP yang lain boleh menggunakan HP ya. Silakan untuk menghitung dengan cepat. Nanti kalian paham tata caranya. Kalau nanti pada 1 jam nggak boleh bawa HP ya. Kalau sekarang boleh silakan menggunakan HP. Untuk menghitung lebih cepat. Waktunya 20 menit cukup kayaknya ya. Ini 15 menit cukup kali waktunya. Kamu catat persediaan awalnya berapa nih? 1.000, catat dulu 1.000. Oke, sudah. Kemudian penjualan, ada yang beli kan? Iya. Kamu menjual 600 biji, jual 600. Harga pokoknya yang 1.000 berapa? 10.000 berarti terjualnya berapa di sini? Saldonya jangan kamu mah. Lihat itunya contohnya. Nah, nanti kamu nyatetnya gini. Jadi berarti tinggal sisa berapa di sini? 400 kali 10.000 masih tetap 10.000 kan? 4.000. 4.000 kebanyakan. Iya, nolnya. Harganya tetap 10.000, persennya berarti 4
Oke, 4 juta. Gitu doang ya. Oke, kemudian gampang kan? Susahnya di mananya? Kamu mah kalau lihat apa pusing. Jangan pusing. Kamu mana pulpennya? Atau belajar nyatet? Sok, kamu belajar nyatet. Kalau nggak dicoba-coba, kamu habis-habisan nantinya. Sok. Ini kelompok 1, oke. Kelompok 3 gimana? Apa namanya? Semuanya dulu dicatat. Ini saldo awalnya masih ada kan 1.000? Kok nggak jelas ceritanya? Sampai dengan tanggal berapa itu? Sampai dengan tanggal 7 itu persediaannya harusnya sama dengan catatan yang lain. Karena belum ada barang yang kedua, belum ada barang yang ketiga. Masih di Tipo ya? Iya. Yang ini, yang di Tipo, nanti coba diskusikan dengan temennya. Apa namanya yang di Tipo? Iya. Aji biru baik, dijak. Kamu bantuin yang itunya, yang biar cepet nih. Kamu punya sih. Coba ya. Belajar. Jangan takut salah. Apa yang lagi ujian enggak? Justru itu kalau ada yang salah kita betulin bareng ya. Ayo. Ini Bapak tulisan kecilan ini ya kelompoknya ya. Apa buat baru lagi ini? Kata-kata kamu mana? Tulis namanya jangan lupa. Tadi sabita doang yang ada ya? Iya kan. Iya. Ngantuk nih. Konek-konek, apanya yang konek? Apanya kamu istri harus pakai konek ya? Apanya itu sempat diambil pembelian. Berarti pertama dia ngambil dari sini, saya udah habis kan? Dari sini 60 ngambil. Jadi pada tentu sisanya. Kalau ini kan ini diambil 300 masih ada sisa. Ya. Mau berapa lagi? Itu bukan tidak. 15. Jualan 600 feet. Berapa 15.000? 15.000. Berapa? 15.000. 15. 200 berarti sisa 400. 4 juta. Ada pokoknya aja, bukan harga penjualannya. Ada pokoknya masih tetap 10.000. Iya, jadi saya baca di sini. 10.000 sebelum juga kan Mbak Deka, nah, dilaksanakan juga. Di sini baca saldonya, harus sampai 410 berapa? Mbak Yul, ini fokusnya di sini, jangan dilihat harganya, jangan lihat harga jualnya, lihat harga pokoknya. Kamu nggak tahu kalau jualnya berapa miliar, berarti saldonya juga berapa? Jadi aku ambil 600, 400.
Asting 0 ke cukup mah, kira-kira salahnya berapa? Ya 10 itu lah. Baik biaya per unitnya kan tetap belum berubah. Nah, yang kedua ada pembelian 10 tanggal 10 500 biji boleh 500 kemudian sini pembelian. Ya, tanggal berapa nih? Tanggal 10. Belinya berapa? Harga per satunya berapa? 12.000 catat. 5 kali 12.000 catat. Mana kalkulator? Apa kamu keluarin? Apa pinjam? Bapak, Biar cepat, ini kan average itu rata-rata. Rata-rata. Kalau ini kan sama-sama. Ini kan berarti totalnya 1.000 kurang 360. Ini belah. Kita udah beli barang ya sama sekarang kan beli barang Pembelian rata-rata beli barang 300 kan ini persediaan jumlah barang pertama sama kedua yang dikurangi semuanya kan ini kita total 900 yang ini ya berarti 100 langsung 900 juta bukan 512 juta. Totalnya berarti kan 10 juta. Untuk 900 barang ini 9 juta kan? Di rata-ratain. Rata-ratanya. Coba kalkulatornya mana? Nah, sekarang ada yang beli 300 biji. Sekarang 900. Dikurangi 300 600. 600 berarti harga pokoknya berapa? Tahu harga pokoknya dari mana? Rata-ratanya ini dari ini berapa? ini berapa sebenarnya? Dikurangi. Makanya gini caranya. Makanya pertama 406 juta. Berapa itu? Juta. Betul? Ya. Ditambah 6 juta. Ini Sama dengan gitu sih. Oh, macet ya. tadi mau cek bapaknya. Oh, itu sekarang 4 juta ditambah 6 juta. Gimana sih? Oh, lagi. Ini kalkulatornya gimana sih? Coba. Ditambah 6 juta. Ini sama aja kan? Enggak. Dulu. Oh, jadi manual kamu aturan ini. Apa enggak sekarang dibagi 900? Benar. Tanggal 11. tanggal 2 Ya boleh. Kalau dijual kayaknya 9 deh. Bukan kayak gitu. itu ini dikali ya berarti ini apa tulisannya? dulu ya. Udah selesai belum nih? Semuanya? Segitu. Biji.
dari kanan ke rata-rata. Sebelum rata-rata cuma 12 aja yang sini. Rata-rata ini dan itu berapa? Jadi 9 ratus. 4 tambah 6 kan 9. Iya. 4 tambah 6 10. 10 juta. 10 juta dibagi 900. Oke. Dibagi 900 biji. Aku satu. Bagi 900. Udah. Berarti kayaknya 11.100. Iya, Pak. 11.100. Berarti nanti ada yang beli harganya 11.100 kalau motornya itu maksudnya. Di sininya. Iyo. Oh, 11.100. 11.000 lekan aja 11.111 boleh. Udah 11.111 sudah nih. Kalau mau dijual apa tapi kita usaha 900 aja. 900 di sini. Oke, 900. Iya, 900. Setelah itu ya 10 juta. Ya, kita kan sampai Pak yang pertama dari tanggal dulunya. Berarti ini harus pakai tanggal gimana? Sudah? Waktunya habis? Ini kan hasilnya sekian hitungnya. Ini hasilnya sekian hitungnya. Tapi rata-ratanya berapa kalau jumlah ini dibagi ini dibagi ini? Ini enggak, ini tanggal 30-nya mau langsung ditulis di buku. Terus sama dulu lah. Harusnya ditambahkan. Kan dia belanja Lagi 600. Totalin begini dulu biar lebih enak. Ini nanti. Makanya ini tambahnya berapa dulu tulis? 11 kan? 4 juta tambah 7 juta masalah. Oh iya, 11. Kita tulis dulu 11 juta. Jadi 11 juta nanti dibagi 1.000 berapa? Tuh ada 1. 400 juta ya. Iya. Dikali ada 200. Ambilnya 500 kalau gitu. Kelompok 1 udah semua nih, kelompok 2, kelompok 2. Juta. Awal 1.000. Tadi ini ada yang beli kan 400 yang ini dia belanja lagi. Ya kan 500. Ini yang linknya. Iya, punya kita. Punya kamu ya? Ya. Oke. Oke nih, kelompok 1 dulu yang Vivo-nya udah selesai belum kelompok 1? Udah. Kelompok 2 yang Vivo-nya udah selesai belum? Vivo. Udah selesai? Ya udah itu dulu deh. Waktunya kamu kebanyakan ini. Kamu yang average sudah selesai belum? Udah. Oke. Kita ini dulu, kita close dulu. Kita kembali dulu ke tempat masing-masing. Waktunya habis nanti. Dan nanti saya ingin semua kelompok kamu fokus di satu modul ya. Tapi nanti kalau bertukar nanti yang lain ya. Oke. Waktu sebentar lagi nih.
Ya tadi masih kebingungan aja cara mencatat di itunya ya. Nah kalau di Vivo itu kan kamu fokusnya hanya di Vivo Livo average kamu fokusnya barang yang berputarnya aja, bukan ngomongin harganya ya. Kamu misalkan saja datang barang baru nih harganya sekian, udah aja barang ini fokuskan. Oh mau dijumlahkan juga nggak apa-apa, bisa total, berarti jangan kasih tanggal dulu. Nah kayak ini kan dikasih tanggal dulu totalnya. Kalau yang average apalagi lebih harus membuat kolom baru. Kolomnya kurang ya buat lagi. Nanti kan dipresentasikan sama nggak perhitungannya dengan teman-teman yang lain. Oke, cukup ya. Siap? Kelompok 1 mempresentasikan. Silakan ya, mau yang mana silakan untuk ini siapa aja yang boleh ya. Nanti kelompok 2, kelompok 3 coba. Nanti yang lain ada sama nggak catatannya nanti ya dengan yang lain. Nggak apa-apa kalau ada yang beda. Beda nih dengan saya karena kenapa? Nanti dijelaskan tolong ya. Dan nanti kita bareng-bareng coba selesaikan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang metode. Di sini ada transaksi dari PT Matahari dan selama bulan Juli 2022 terkait pergerakan barang dagang. Yang pertama tanggal 1 itu ada persediaan barang yaitu 1.000. Harga per unitnya 10.000, jadi jumlah biaya 10 juta. Yang kedua ada penjualan 600 unit, biaya per unit 15.000. Jadi jumlahnya 9 juta. Tadi kan ada persediaan 1.000, terus ada pembelian 600 unit, berarti sisanya ada 400 unit. Itu barang yang pertama berarti. Iya, persediaan pertama yang udah ada penjualan. Kemudian pada tanggal 10 ada pembelian lagi untuk persediaan yaitu 500 unit. Yang harga satu unitnya itu 12.000 dan jumlahnya 6 juta. Kemudian di total berarti persediaan pertama sisanya ada 400 yang jumlah biayanya itu 4 juta, dan yang kedua ada persediaan 500 yang jumlah biayanya ada 6 juta. Kemudian tanggal 22 ada penjualan 300 unit yang harga per unitnya itu 15.000, jumlah biayanya 4.500.000. Sama enggak? Nah, di kan ini metode FIFO ya, first in first out. Jadi kalau ada penjualan diambil dari si persediaan pertama. Persediaan pertama itu ada 400 unit, persediaan kedua ada 500 unit. Berarti kita ambil dari si persediaan pertama yang 400 unit. Nah, di sini ada penjualannya 300 unit. Berarti kita ambil yang si 400 dulu ya. Berarti si 400 ini ada sisa 100. Jumlah biayanya 1 juta dan persediaan kedua itu belum ada yang diambil karena kita ngambil dari si persediaan pertama gitu ya. Totalnya ada 6 juta. Nah, kemudian pada tanggal 28 ada penjualan lagi tuh masuk, ada penjualan lagi yaitu 200 unit. Yang 200 unit berarti kita ambil dari si persediaan pertama yang 100 sama yang 100 lagi di persediaan kedua gitu. Jadi sisa barangnya itu persediaannya itu ada 400 yang jumlah biayanya 4.800.000. Kemudian tanggal 30 ada pembelian yaitu 600 unit yang biaya per unitnya 13.000, berarti jumlah biaya 7.800.000. Jadi total persediaan yang persediaan kedua itu sisanya 400 sama persediaan ketiga ini ada 600, berarti total persediaan 1 juta dan jumlah biayanya ada 12.600.000. Itu berarti saldo akhirnya. Iya. Saldo akhir persediaan barang metode FIFO. Yang lain sama nggak? Yang lain ada yang beda nggak? Saldo akhirnya itu deh. Sama 16 juta.
Sapi berapa tadi? 12.600. Oke, sekarang yang kelompok 2 kamu LIFO, tapi saya pengen tahu saldo akhirnya aja deh, coba. Itu saldo akhirnya itu 11.800. 11.800. Oke, yang average saldo akhirnya berapa? 12.314.000. 12.314.000. Oke deh. Ya, biar ini aja. Biar tapi pahamkan semua cara-cara pencatatannya ya. Nanti tolong kira-kira nih. Kenapa kok barang yang dijualnya sama, harga jualnya sama, harga pokoknya sama, kok bisa saldo akhirnya berbeda? Kira-kira kenapa? Kenapa? Cara apa? Cara pencatatannya? Kenapa cara pencatatannya? Cara pencatatannya berbeda. Berbedanya dari mananya? Dari persediaan barang, modalnya kan berbeda. Modalnya berbeda. Apalagi? Tadi kan metode pencatatannya berbeda, betul. Apa lagi yang bikin beda? Ya, modalnya berbeda. Sehingga catatan akhirnya pasti berbeda. Gitu ya. Kenapa FIFO, LIFO, average hasil akhirnya berbeda? Karena satu, metodenya jelas berbeda. Kedua, modal atau HPP-nya pun berbeda. Kalau yang FIFO mah harus yang pertama dahulu yang dijual. Kalau yang LIFO mah harus yang terakhir dulu yang keluar. Kemudian kalau yang average diambil rata-ratanya. Ya itu. Mudah-mudahan hasil diskusi ini menambah wawasan bagi teman-teman yang lain yang begitu sangat bahagia. Oke. Sebelum ini berakhir, kira-kira apa pelajaran hari ini yang sudah kita pelajari? Perusahaan dagang. Baru apanya ya perusahaan dagang? Baru ciri-ciri. Apa ciri-cirinya perusahaan dagang tadi? Ada kegiatan menjual dan membeli. Bedanya apa lagi dengan perusahaan jasa? Ada pencatatan barang, persediaan barang dagang. Apalagi cara menghitung keuntungannya berbeda. Gimana bedanya? Dagang itu apa bedanya? Kamu dapat untungnya dari mana? Selisih menjual dan membeli. Kemudian kita juga melihat macam-macam jenis perusahaan dagang. Ada barang mentah, ada barang jadi. Kemudian jenis perusahaan yang ada wholesaler, middleman, ada pengecer, gitu ya. Nah tadi kita telah belajar metode cara pencatatan. Karena cara pencatatan persediaan barang tentunya penting juga dalam perusahaan dagang. Karena dia berkaitan dengan persediaan barang dagang, berarti ingin mengetahui berapa persediaan yang masih tersisa, berapa yang sudah terjual, berapa yang harus dibuat. Sebelum ini berakhir, saya akan memberikan quiz dulu ya. Waktunya 5 menit. Isi langsung ya. Dikasih nama, ini langsung dikumpulkan lagi ini ya, ketuanya. Nadila mana? Nadila ya. Ya, waktunya 2 menit. Sambil mengisi itu, kamu juga harus mengisi survei ya.
survei pada hari ini kebenaran kita kok agak beda nih Pak Piti, pakai apa nih Pak Piti ya? Tadi itu kita menggunakan proses atau model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Kita sediakan masalahnya, kita catat bersama. Oke, ini ada survei kira-kira pembelajaran hari ini menurut kamu gimana ya? Jadi waktunya sama nih, itu selesai ini juga selesai. Survei. Nama, sekolah, hari, tanggal, diisi. Kamu tinggal pilih aja teknis-teknis aja, gampang kan? Nah, so. Aduh, si Dinda nggak hadir sama sini karirnya. Tanggal 10 Tanggal 10. ini siapa Pak? Iya, checklist aja kan sesuai dengan petunjuknya. Checklist aja, kamu pilih yang mana. Ada yang lagi sedih, berarti kamu nggak suka gitu. Oh capek Pak, udah kayak begini mah. Ini sama gue. Kita tapi terserah ya. Ayo, 2 menit aja, 2 menit. Tadi udah 2 menit, ini 2 menit tambah. Oke. Oke, sudah ya. Kumpulkan. Kita checklist doang. Kan pertanyaan Maggie-nya juga mudah. Ini kalian tahu apa? Ya, tapi kamu senang. Checklist aja. Ini kamu harus berkali-kali ya kalau dikasih tekanan. Nah, ini gimana yang begitu? Oke. Oke, Jun, kumpulin Jun. Sudah. Kumpulin. Ya, yang survei sendiri, yang itu sendiri ya. Oh, beda-beda. Beda kan? Oke. Ini kan? Bapak yang diisi satu aja namanya juga. Iya, yang bukan aja. Ini penilaian. Lagi. Ini apa itu? Apa bedanya? Ya, lagi. Nih, coba yang penilaiannya sudah. Penilaiannya sudah. Mana? Kamu sudah? Pegang dulu ya. Oke. Ya, kita tiba di ujung acara, di ujung materi. Hari ini kita telah belajar banyak. Ya, terutama dengan tadi sudah simulasi cara menghitung, cara pencatatan. Jadi, kesimpulannya tadi sudah kita buat bahwa kesimpulan dari hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kemudian transaksi apa saja yang akan kita lakukan pada materi-materi berikutnya. Berikutnya, ya materi yang akan kita temui yaitu tentang bagaimana cara mencatatnya. Kalau ada potongan itu bagaimana akun-akun apa aja sih Pak ini ya yang terlibat di perusahaan dagang ya. Jangan dulu stres, ya. Abang lihat angka lagi sama dia. Mau lihat angka udah stres dulu ya si Rahman.
Jangan itu dulu. Jadi kita akan coba belajar yang lebih interaktif ya ke depannya. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Pelajaran berikutnya jadi lebih mudah. Oke, kita berdoa dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebesar Rp1.000. Oke, silakan yang mau